Halo Sobat YouTube, Mamang di sini. Di video ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan sedikit berbagi ilmu mengenai cara menyetir mobil manual dari nol hingga bisa. Pada tahap pertama yang harus kalian perhatikan adalah memahami fungsi-fungsi yang ada di kemudi. Ya, mulai dari setir dan lain sebagainya. Oke, yang pertama di sini adalah posneleng untuk memindahkan gigi. Yang kedua, di sini adalah kemudi atau setir yang harus kalian pahami dan kuasai pada saat kalian belajar mobil di jalan raya. Terus, selanjutnya ini adalah kopling yang paling kiri. Nah, untuk yang tengah ini adalah rem, ya, yang paling kanan sendiri. Di sini ada gas. Nah, ini harus kalian kuasai ya. Terus selanjutnya di sini ada handbrake atau handrem atau rem tangan agar mobil kalian tidak bergerak ke depan ataupun ke belakang. Nah, di bagian dashboard tengah pengemudi di sini ada beberapa konsol dan fungsi yang harus kalian ketahui juga untuk mendukung pengendara kalian ya. Nah, di sini ada head unit, harusnya ada head unit, tapi di sini cuma ada tape ya. Nah, terus yang tengah ini ada lampu hazard yang fungsinya untuk memberikan isyarat kepada pengemudi atau pengendara lain yang ada di belakang kalian. Terus di bagian bawah dari lampu hazard ini ada kipas atau blower atau knob untuk mengatur kecepatan dari kipas atau blower dari AC kalian. Nah, yang paling kanan ini ada pengatur suhu dari AC kalian. Oke, di bagian kanan pengemudi, di situ ada fungsi untuk mengatur jendela ya. Nah, yang paling belakang ini untuk mengatur jendela penumpang bagian belakang kanan kiri. Yang ini kanan. Nah, untuk yang di depan ini untuk penumpang di sebelah sopir ya, di kiri sopir. Nah, untuk yang ini di depan di sopirnya. Nah, selanjutnya di sini adalah stick untuk mengatur wiper belakang maupun wiper depan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai wiper yang belakang. Nah, wiper belakang di sini ada beberapa fungsi ya. Nah, kalau kalian putar ke bagian belakang, rear ini ya, knopnya ini, knop pada stick ini diputar ke paling bawah ya. Nah, itu untuk menyemprotkan air ya dari pump wipernya. Nah, itu cuma menyemprot saja ya, tidak menggerakkan wiper. Nah, selanjutnya kalau seumpamanya knop ini diarahkan atau diputar ke atas ke on, nah itu menghidupkan wiper ya, wiper belakang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau seumpamanya kita putar dan tahan di paling atas ya. Nah, itu menyemprotkan air sekaligus wiper bergerak. Nah, tapi harus ditahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi lagi ya, mengarahkan sticknya, bukan knopnya ya. Nah, yang pertama kalau kalian, nah posisinya di sini kan off ya, masih off ya. Nah, kalau seumpamanya kalian mau menghidupkan satu kali ya, arahkan off itu ke miss. Artinya dorong ke atas satu kali. Nah, jadi akan hidup. Selanjutnya kalau seumpamanya kita arahkan ke arah in ya, interval, ada delaynya. Jadi wiper depan itu hidup berdasarkan interval, tapi interval paling rendah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada jedanya ya. Nah, kalau seumpamanya kita arahkan ke arah low,
dia interval tapi intervalnya lebih cepat. Nah, seperti itu. Ini kalau kondisi hujan yang cukup lebat. Nah, tapi kalau sampai hujannya lebih lebat lagi, kalian bisa menggunakan mode high. Nah, high ini kalau seumpamanya hujannya sangat lebat ya. Nah, seperti itu. Ini tinggal arahkan ke paling bawah. Berbeda kalau seumpamanya kalian mau menyemprotkan airnya sekaligus ya menghidupkan wiper ya, kalian bisa menahan ke arah setir ya, mendorongnya ke arah setir. Selanjutnya stick di bagian kanan setir ya atau pengemudi. Nah, di sini ada beberapa fungsi lampu ya, mulai dari sen dan lampu utama. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah cara menghidupkan lampu senja. Nah, tinggal knopnya ini diputar ke arah titik itu ya. Ini kan off. Kalau sambil kita putar ke atas, nah ini lampu senja akan hidup. Nah, tapi kalau seumpamanya kita arahkan ke icon lampu, nah ini lampu utama akan hidup. Seperti itu. Nah, terus kalau seumpamanya kita mau menghidupkan fog lamp atau lampu kabut ya, kita tinggal arahkan knob yang sebelah kirinya lagi itu ke arah icon kabut itu. Nah, itu diarahkan. Tapi kalau sampai mau menghidupkan lampu kabut, kalian harus menghidupkan terlebih dahulu minimal lampu senja ya, atau lampu senja di sini atau ke lampu utama. Tapi kalau sama off kayak gini, meskipun lampu kabut hidup, nah itu sebenarnya nggak hidup ya. Nah, tapi kalau seumpamanya seperti ini lampu fog lamp dan lampu utama hidup. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini stick ya. Nah, kalau semuanya stick kita arahkan ke atas, nah itu artinya kita menghidupkan lampu sen ke arah kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hidup kan? Nah, terus kalau kita mau matikan tinggal ke arah tengahin aja. Tapi kalau semuanya sticknya diarahkan ke bawah, ya, kita dorong ke bawah, nah ini lampu sen bagian kanan yang hidup. Nah, seperti itu. Langsung kita tinggal, kalau semua mau matikan, kita atur lagi ya, sticknya ke atas. Nah, itu untuk sini. Tapi kalau semuanya kita mau menghidupkan lampu jauh ya, sekali, kita bisa mengarahkan sticknya ke arah setir. Tapi kalau seumpamanya kita mau menghidupkan lampu jauh terus menerus, kita tinggal arahkan menjauhi setir. Tapi dengan catatan lampu utama hidup ya. Seperti itu. Nah, terus di bagian kanan pengemudi juga ada fungsi untuk mengatur spion. Nah, bagi mobil kalian yang sudah memiliki spion elektrik, pasti ada fungsi mirror elektrik ya. Nah, kalau semuanya kalian mau mengarahkan atau mengatur spion kalian ya, kalian bisa mengarahkan LR dulu, left right-nya. Kalau supaya mau mengatur yang bagian kiri ya, spion kiri. Nah, tinggal switch ya, switch ke L, ke left. Nah, ini di switch ke left. Nah, itu. Nah, selanjutnya tinggal mengatur atau mengarahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini. Kita coba lihat. Tuh, itu sudah mulai bergerak ya. Itu bergerak. Nah, itu untuk mengatur ya. Jadi, kalau sudah elektrik, nggak perlu mengatur buka jendela terus ngatur manual. Sama juga dengan yang bagian kanan. Nah, itu kan. Nah, itu Nah, yang paling utama di sini yang harus kalian kuasai adalah kemudi atau setir. Nah, untuk memegang setir itu ada beberapa cara dan yang paling utama, yang paling sering digunakan adalah begini. Nah, jadi posisi tangan itu ada di atas ya, di atas itu ya.
Nah, jadi jempol ini ini langsung mengunci di bagian setir itu. Nah, seperti ini. Jadi lebih nyaman juga, lebih enjoy ya, jadi jangan sampai kalian menyetir posisi tangan ada di bawah seperti ini ataupun ada di atas seperti ini. Nah, itu berbahaya bagi kalian kalau pengen mengarahkan mobil kalian pada saat manuver ataupun pada saat jalan lurus. Selanjutnya, cara menghidupkan mobilnya itu sendiri. Nah, ini adalah kunci starter atau kunci kontaknya. Nah, ini kan ada beberapa titik ya. Nah, ini fungsinya berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kita coba dulu ya. Ini kan posisinya di lock, artinya power steering dan lain sebagainya itu kekunci. Nah, kalau seumpamanya kita putar searah jarum jam atau ke arah kanan, ke arah ACC, dari lock ke ACC. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini artinya acu ya. Ini kan ACC, ini kelistrikan dasar ini hidup. Aci itu kan aki ya. Nah, ini akinya udah hidup. Nah, yang bisa kalau semua kelistrikan dasar itu aktif, itu kayak tape ya. Kayak head unit, itu bisa. Tapi kalau semuanya kita on, nah ini kelistrikan utama udah nyala semua. Jadi semua kayak power window, AC ya, bisa semua. Nah, cara menghidupkannya sangat mudah. Cukup putar ke 1 jam, cuma jangan dilepas, ditahan. Kalau semuanya udah berada di titik start. Tahan, nah lepas. Kalau udah hidup, lepas. Nah, seperti itu. Itu saja pengenalan dasar mengenai cara menyetir mobil. Nah, di video selanjutnya saya bakal membahas mengenai cara menyetir mobil lagi, cuma ke tahap selanjutnya, mulai dari cara maju, mundur, berbelok. Nah, itu saja untuk video saat ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaatnya. Sekian dulu, salam sukses.